Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami dengan channel Masjid Baitur Rahim Rawa Indah, channel Cari Islam. Kali ini kami akan men-share rekaman video khutbah Jumat yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Nur Syirwan dan Solo. Pelajaran sholat, apapun keadaan kita, dimanapun kita, pada saat masuk waktu sholat, maka kita harus tunaikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya kesalahan, punya dosa, cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah. Allah perintahkan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegera bertaubat. Kenapa kita disuruh bersegera bertaubat? Karena ajal tidak ada yang tahu. Kadang di malam hari masih bercanda dengan keluarga, di subuh hari telah diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di pagi hari keluar mencari nafkah, dia pakai bajunya sendiri, dia pakai pakaiannya sendiri, menunggangi kendaraannya sendiri, ternyata dia pulang dalam keadaan jenazah, dalam keadaan diantar oleh orang lain, dalam keadaan dibukakan bajunya oleh orang lain, dimandikan oleh orang lain. Tidak ada yang tahu usia kita. Oleh karena itu Allah katakan bersegera untuk bertaubat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berpesan atau berwasiat kepada sahabatnya, di antaranya Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmizi. Status hadis hasan sahih. Rasulullah berpesan kepada sahabat dengan 3 pesan. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti keburukanmu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan yang pernah kita kerjakan. Yang ketiga,
wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia. 3 wasiat Rasulullah ini mencerminkan ada 3 hak yang mutlak harus kita tunaikan, yaitu yang pertama haknya Tuhan, haknya Allah untuk kita tunaikan. Yang kedua hak diri kita, itu pun wajib untuk kita tunaikan. Yang ketiga hak sesama manusia, hak orang lain yang juga harus kita tunaikan. Yang pertama hak Allah. Haknya Allah adalah untuk diibadahi atau untuk disembah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah katakan, tidak kuciptakan engkau jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun syariat yang diajarkan Allah melalui Rasulnya, yang disampaikan kepada kita, yang merupakan kewajiban bagi kita, mutlak harus kita tunaikan, karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan kondisi kita ambil pelajaran salat, apapun keadaan kita, dimanapun kita, pada saat masuk waktu salat, maka kita harus tunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Majelis rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah. Kalau sebagian ulama menafsirkan takwa ini adalah takut kepada Allah. Bagaimana realisasi atau aplikasi takut kepada Allah? Yaitu kita mendekat dengan taqarrub kepada Allah. Biasa kalau manusia takut kepada binatang yang dikhawatirkan mencelakai kita, karena kebuasannya kita menjauh dari binatang itu. Takut kepada manusia yang kita khawatirkan kezalimannya, yang mencelakai kita, kita menjauh dari orang itu. Tapi takut kepada Allah, kata ulama, taqarrub, bertaqarrub kepada Allah, justru mendekat kepada Allah. Bagaimana langkah mendekat kepada Allah? Bil amalis salih, dengan melakukan amal-amal yang saleh, yang didasari dengan keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna takwa di antara banyak makna takwa yang diuraikan oleh para guru-guru kita. Yang kedua, menunaikan hak diri kita. Tubuh kita ini, jiwa kita ini, diri kita ini punya hak. Apa hak tubuh kita? Manakala kita berdosa, maka haknya tubuh untuk cepat-cepat kita beristighfar, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ganti dengan kebaikan-kebaikan. Maka kebaikan itu akan menjadi penghapus daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu hak diri kita, harus kita tunaikan. Karena setiap manusia, setiap kita tidak ada yang terlepas dari salah, dosa. Sudah diikrarkan oleh Rasulullah, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Semua manusia punya salah, punya dosa, dan sebaik-baik dia yang punya dosa itu adalah yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hak diri kita. Punya kesalahan, punya dosa, cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah. Allah perintahkan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegera bertaubat. Kenapa kita disuruh bersegera bertaubat? Karena ajal tidak ada yang tahu. Kadang di malam hari masih bercanda dengan keluarga, di subuh hari telah diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di pagi hari keluar mencari nafkah, dia pakai bajunya sendiri, dia pakai pakaiannya sendiri, menunggangi kendaraannya sendiri, ternyata dia pulang dalam keadaan jenazah, dalam keadaan diantar oleh orang lain, dalam keadaan dibukakan bajunya oleh orang lain, dimandikan oleh orang lain. Tidak ada yang tahu usia kita. Oleh karena itu Allah katakan bersegera untuk bertaubat. Ini adalah hak diri.
Yang ketiga kata Rasulullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang mulia. Itu adalah hak orang lain yang harus kita tunaikan. Memperlakukan orang lain mulia sama kita memuliakan diri kita. Bahkan Nabi katakan, tidak beriman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sama hal dia mencintai dirinya sendiri. Maka kalau kita ingin bagaimana cara berakhlak yang mulia, tentu kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dipuji karena akhlaknya yang mulia. Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad orang yang paling baik akhlaknya. Mudah-mudahan 3 wasiat Rasulullah ini kita indahkan, menjadikan kita, mengantarkan kita menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibin mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل الإندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة. Demikian khutbah Jumat yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Nusyirwan dan Solong. Semoga apa yang disampaikan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Demikian dari kami, jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.